Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kami berada di Jabal Nur. Inilah Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hiro. Masya Allah, pada kesempatan kali ini, bertepatan pada tanggal 13 November 2023, pada hari Senin, bersama jemaah PT An-Namirah Travel Indo untuk menapak tilas perjuangan Rasulullah menaiki Jabal Nur. Masya Allah. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, nyampe. Berhasil. Masya Allah. Namiroh, Namiroh. Masya Allah. Sehat Bu, berhasil Bu ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pada siang hari tanggal 13 November. Jam berapa sekarang Bu? Jam 10 Bu. Sampai ke Jabal Nur ya, ke Gua Hiro ya. Masya Allah. Masya Allah, Namiroh padat Bu ya di guanya. Iya, tunggu di sini ya. Di masjid, depan masjid. Jadi jemaah PT Namiroh saat ini menaiki Jabal Nur menuju ke Gua Hiro, menapak tilas perjalanan perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini baru seperempat dari puncaknya Jabal Nur. Sehat Bu ya. Jadi tidak ada lain tujuannya untuk merasakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari lereng Jabal Nur sampai ke atas. Masya Allah, ini sangat membutuhkan tenaga dan napas yang kuat. Mudah-mudahan dengan kita menapak tilas perjalanan Rasulullah semakin bertambah cinta kepada sang baginda Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan hidayah nantinya, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Rasulullah SAW dulu tidak ada tangganya ya. Sekarang tinggal naik tangga. Jemaah yang ingin menapak tilas merasakan perjuangan Rasulullah untuk mencapai ke puncak Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hiro. Jadi saat ini bertepatan pada tanggal 11 November jam 10 siang. Walaupun panasnya matahari ini sangat menyengat, tapi jemaah yang naik ke atas Jabal Nur tidak mengurangi kesemangatannya. Jadi di atas Jabal Nur lah ini ada gua, namanya Gua Hiro di puncak. Untuk mencapai ke Gua Hiro-nya, jemaah harus sampai ke puncaknya dulu, ke puncak Jabal Nur. Masya Allah, pemandangan di lereng Jabal Nur saat ini dipadati dengan pemukiman. Jadi dulu Rasulullah SAW naik
ke Jabal Nur ini tidak seperti sekarang. Mungkin bisa, bukan mungkin, pastinya lebih mengerikan. Sekarang sudah enak, ada tangganya, jemaah insya Allah mudah untuk menaiki Jabal Nur. Kalau dulu sangat lebih mengerikan sekali untuk mencapai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di gua Hira diturunkannya surah Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, sehingga dengan latar demikian ini dinamakan gunung yang memancarkan cahaya, Jabal Nur. Memancarkan dari gunung inilah, dari gua Hira inilah yang pertama kali turunnya Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bisa memancarkan ke seluruh ujung dunia, bisa menjadi pedoman hidup, bisa menjadi tuntunan hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran ini, maka manusia hidup di dunia penuh dengan aturan yang disesuai dengan harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau siang-siang seperti ini biasanya yang naik ke atas Jabal Nur yang banyak dari Pakistan, dari Hindia, dari Bangladesh. Memang yang tenaganya itu sangat mampu, kuat, Masya Allah. Jadi kalau bisa sampai di Gua Hira, bisa dilihat di sana ada celah yang bisa melihat langsung ke Ka'bah. Cara bisa memasuki Gua Hira di atas Jabal Nur ini harus sampai puncak, kemudian turun belok kanan. Disitulah para jemaah yang ingin memasuki Gua Hira berlomba-lomba, berdesak-desakan biasanya. Inilah suasana terkini di perjalanan menaiki Jabal Nur. Masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton video ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah umrah sampai di dua tanah suci, bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menapak tilas naik ke Jabal Nur, merasakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Nur ini, merasakan capeknya, perjuangannya, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Jadi Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu bertahanus di Gua Hira, menyendiri untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Karena suasana situasi di kota Madinah ini, kaum Quraisy
kaum jahiliyah ini sudah tidak manusiawi, pembunuhan, kemudian minum-minuman keras di mana-mana. Bahkan Ka'bah pada saat itu sudah diselewengkan, di dalamnya banyak patung-patung, sehingga Rasulullah SAW bertahanus menyendiri agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tempatnya di atas Jabal Nur di Gua Hira. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Quran pertama, surah Al-Alaq, di mana surah Al-Alaq ini, Al-Quran wahyu ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Apa jawab Muhammad Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, "Ma'ana biqari." Sampai 3 kali, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Jawaban Rasulullah sama Ma'ana biqari sampai 3 kali. Akhirnya dilanjutkan, setelah sampai 3 kali dilanjutkan sampai ayat 5. Jadi kata-kata Iqra ini adalah salah satu kalimat perintah. Perintah di mana perintah itu tidak ada objek yang disuruh baca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan dari segumpal min 'alaq, dari segumpal darah menjadi daging, menjadi tulang. Inilah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar selalu membaca. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui, dengan membaca kita bisa mendapatkan suatu ilmu, pemahaman. Jadi yang disuruh itu bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi membaca bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu ilmu, membaca situasi, membaca lingkungan, membaca apa yang kita inginkan. Jadi Rasulullah SAW sangatlah besar perjuangannya, berat perjuangannya. Bukan semudah membolak-balikan telapak tangan, tapi beliau berjuang bukan hanya harta benda, tapi jiwa pun Rasulullah SAW korbankan untuk dakwah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pada masa pemerintahan kota Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan, penguasa Quraisy, penguasa dalim ini mengadakan simbara, barang siapa yang membawa Nabi Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, Masya Allah, bukan main-main, harga yang sangat besar, hadiah yang sangat besar sekali. Tentu orang kafir Quraisy berlomba-lomba mencari keberadaan Rasulullah, akan dibunuh, akan dipersembahkan kepada penguasa Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Masya Allah, Rasulullah berjuang di kota Mekah ini mendapatkan banyak perlawanan, diintimidasi, dicaci dan dimaki. Lalu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun lamanya. Rasulullah SAW hanya sedikit orang yang percaya, hanya orang-orang yang lemah yang percaya kepada terutusnya Rasulullah SAW.
Akhirnya Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah ini selama 13 tahun lamanya, Masya Allah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun, akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Mekah. Sekembalinya dari kota Mekah dengan Fathu Makkah, maka orang-orang yang ada di Mekah diislamkan semua. Masya Allah, perjuangan Rasulullah SAW di dalam menegakkan lillahi kalimatillah sangatlah luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita yang sudah sampai menapak tilas perjalanan Rasulullah SAW ke Jabal Nur, bertambahlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan bertambah cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini sudah sampai di kaki Jabal Nur. Bu, masih ada di atas? Ya, tunggu dulu ya. Jamaah Namiroh udah sukses semua sampai ke atas. Masya Allah. Depak ke gua. Kita Pak separuh. Masya Allah. Bapak Tuhan sehat. Alhamdulillah. Oh, disebut. Kama tat anu. Tat Ali Hasan. Beri berapa? Berapa orang? Ini mau mobil Indonesia. Berapa orang? Hotel di mana? Inilah Jabal Nur. Ini Jabal Nur terus. Wah. Di mana Indonesia? Jadi nama gunung ini adalah Jabal Nur dan guanya bernama Gua Hiro. Tempat di mana Rasulullah SAW Ini bertahanus. orang Indonesia, mobil Indonesia. Saya Indonesia. Siapa Bu Gi? Neso. Gama. Tak pelka. Bu, minum Bu. Kamu gelak sembelih. Bu tu kuna. Ke suruh meleleh gelak, tak meleleh. Alhamdulillah bisa sampai. Ini kelas. Ini mobil duduk. Tong 2 telok 4 5 6 petok beluk sangat 10. 10 orang. Iya. Kardu bolo atas ti. 11 12. Dah satu mobil 10 orang. Di mana Fanduk? Haram Jihad. Terus 14. Ki separuh atas. Sabar dulu ki. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kelas ini 2 mobil, oke? Amin amin ya rabbal alamin.